Dan saudara, untuk lebih lengkapnya lagi terkait bagaimana pertandingan yang baru saja sama-sama kita saksikan, yaitu Indonesia melawan Yaman pada Piala Asia U17 2025, kita akan membahas kemenangan timnas ini bersama pengamat sepak bola Firzi Idris, yaitu wartawan senior Kompas.com. Selamat malam Mas Firzi. Ya, malam Mbak Tata, selamat malam. Mas Firji, tadi kita sudah bisa lihat Ya, bagaimana euforia kemenangan timnas U17 betul. Garuda Muda kita ini. Luar biasa, semua pasti senang sekali melihat permainan ini. Anda sendiri melihatnya bagaimana tadi? Ya, pertama selamat ya bagi Coach Nova dan anak-anak asuhnya. Penampilan luar biasa dari Evandra, dari Zahabi, dari semua Dava, Putu, dan lain-lain. Selamat. Ini adalah kelolosan pertama kita ke Piala Dunia U17 lewat jalur kualifikasi ya. Setelah 2018 kita nyaris ketika itu hanya satu kemenangan lagi. Tapi di perempat final tim Pak Fahri Husaini waktu itu kalah lawan Australia. Penampilan luar biasa dari para pemain kita dan juga pergantian-pergantian tepat ya dari Coach Nova, game management yang bagus. Tadi Raffi masuk memberikan suntikan energi, begitu juga dengan Josh yang berperan pada gol kedua. Evandra ini adalah bukti bahwa dalam turnamen seusia ini memang tenaga para pemain harus di-manage sebaik mungkin dan pergantian-pergantian tepat pada momen laga krusial itu juga bisa menentukan ya. Tadi kita pasti bingung lah kenapa Zahabi dan Fadli ditarik pada tengah babak, tapi memang pertimbangan taktikal dan pertimbangan stamina dari Coach Nova akhirnya terbuahkan. Jadi salut kepada semua yang terlibat pada kemenangan timnas malam ini. Oke, baik Mas Firzi. Tapi kalau yang Hmm. Anda lihat sendiri, apakah Ya, ada perubahan dari permainan kita yang sebelumnya kita sempat ya, melawan Korea Selatan dan kali ini kita ya. melawan Yaman? Apakah ada perubahan taktik kah? Ya. Ya pasti ada perubahan taktik ya, perubahan inisiatif karena kita tahu Korea Selatan di level ini udah 2 kali juara Piala Asia, mereka udah 7 kali lolos ke Piala Dunia U17 ya, dan pasti akan ada adjustment dari menghadapi tim seperti itu dan menghadapi tim seperti Yaman ini yang kita di atas kertas pasti bisa bersaing, bisa kompetitif dengan mereka dan itu terbukti ya dengan gol-gol cantik yang dicetak pada babak pertama. Tadinya kita mengira akan smooth sailing sampai akhir babak kedua, tapi ternyata ada gonjangan juga ya, guncangan ketika penalti diberikan. Memang walaupun kalau kita lihat pelanggaran mungkin dilakukan di luar kotak penalti, tapi nggak ada VAR di level ini, jadi nggak apa-apa. Dan yang penting setelah gol penalti lawan itu pada menit ke-52, anak-anak masih bisa mempertahankan ketenangan mereka, mempertahankan composure dan juga konsistensi permainan sehingga akhirnya bisa mendapatkan 2 gol tambahan ketika lawan lagi getar-getarnya menyerang untuk mendapatkan gol penyama kedudukan, Mbak. Oke, Mas Firzi, tapi walaupun Hmm. kita hari ini menang telak nih Mas Firzi, Ya, tapi Mas ya. Firzi melihat apakah permainan kita ini sebenarnya cukup rapi atau bagaimana? Ya, cukup rapi, baseline pertahanan kita sangat bagus sekali, bahkan ini adalah pertama kalinya ya, kita kebobolan, pasukan Coach Nova kebobolan dari 5 laga terakhir termasuk di kualifikasi. Ini modal yang sangat berharga karena ya kita sebenarnya oke udah lolos Piala Dunia, tapi kita tahun 1990 ketika itu bisa menduduki rank keempat ya, kita kalah di perebutan tempat ketiga lawan China waktu itu. Jadi menurut saya dengan komposisi tim seperti ini, nah kita akan lihat seberapa bagus menghadapi tantangan-tantangan di babak knockout. Jadi pasti Coach Nova juga punya ambisi itu membawa tim ini sejauh mungkin di babak knockout di Piala Asia ini nanti. Oke, dan tentunya kita euforianya sangat terasa, masih sangat senang. Ya, Gimana nih kita ya, supaya kita tuh tidak terlarut gitu dalam euforia ini, supaya kita juga ya. tetap bisa mempersiapkan tentu untuk kedepannya. Gimana, Ya, Mas Firzi? betul. Betul.
memang kalau kita lihat ya, Mbak Tata, tim-tim yang udah lolos kita kan udah lolos nih ke Piala Dunia U17 nanti, dan tim-tim yang udah lolos ada Brazil, Italia, Portugal, Jerman, Prancis. Di AFC sendiri kita jadi yang keempat ya, dari bersama Arab Saudi, Uzbekistan, dan Jepang. Jadi memang kualitas lawan yang kita akan hadapi luar biasa, dan kita lihat sendiri di Piala Dunia U17 2023 bagaimana level permainan yang sangat tinggi dipertunjukkan oleh para pemain di turnamen tersebut, dan pemain-pemain yang tampil di Piala Dunia U17 2023 itu sekarang ini udah main beberapa di level utama di klub mereka masing-masing ya. Ada Pau Kubarsi tentu saja, ada Estevao bentar lagi pindah ke Chelsea, Vitor Reis juga udah pindah ke Manchester City. Ini adalah pemain-pemain luar biasa yang berasal dari Piala Dunia U17. Ethan Nwaneri, Miles Lewis Kelly di timnas Inggris main di Jays, sekarang udah jadi andalan di Premier League. Jadi level U17 sekarang sudah sangat tinggi. Kita nggak bisa lagi melihat tim level U17 seperti level akademi dari tahun-tahun lalu. Ini adalah bukti bahwa ya sepak bola cepat berkembang, dan pemain-pemain usia muda ini sudah mendapatkan pelatihan teknik yang sangat luar biasa. Dan juga tadi kalau misalnya kita lihat Mas Firzi, gol yang tercipta ini kan Ya, lumayan cepat gitu loh. Di awal benar. 2 Ya, gol langsung di bawah 30 ya, menit. Gol pertama menit benar. ke-15, kemudian gol kedua di menit Betul, ke-25. 25. Sebenarnya Ya. bagaimana sih kekuatan para penyerang Garuda Muda kita ini Mas Firzi? Iya, kita lihat Zabi ya. Pertama mungkin kredit juga kepada dirinya ya, pemain terbaik di Piala AFF U16 Boys Championship. Dia luar biasa juga ketika itu 5 gol ya kalau tidak salah. Dan teknik dia menendang untuk gol pertama ya, ini bukti itu tadi bahwa level U17 itu sekarang ini sudah sangat tinggi, dan ini buah persiapan juga dari Coach Nova dan PSSI. Kredit kepada mereka juga yang udah mempersiapkan tim ini sebaik mungkin, udah menjalani training camp di beberapa kota ya, termasuk proses aklimatisasi yang lumayan lama juga di area Timur Tengah, biar terbiasa dengan kondisi laga ya, yang siang hari sangat panas tapi menjelang malam juga dingin gitu. Matthew Baker bilang kondisinya mirip di Australia, dingin sepoi-sepoinya. Jadi mungkin ini juga jadi pertimbangan. Kredit terhadap persiapan yang luar biasa dari Coach Nova dan cara dia set up timnya sehingga bisa menjadi sangat kompetitif dalam dua pertandingan mereka ini. Penampilan yang impresif sekali dari lini depan kita terutama ya. Oke, dan tentunya apa nih Mas Firzi yang bisa Ya, dibenahi atau apa ada evaluasi kah tadi supaya kita ke depannya bisa lebih baik ya. lagi? Ya mungkin seperti lazimnya ya pada level usia seperti ini ya Mbak Tata, mungkin ketenangan dengan bola, composure ketika dalam possession, tidak harus selalu menyerang, tidak harus selalu berusaha melewati lawan. Adrenalin anak-anak juga harus dikendalikan, dan Coach Nova juga pasti sudah aware terhadap itu. Game management ini penting ya, dan game management tadi ditunjukkan dengan sangat baik. Ketika skor 2-1, di sanalah perlunya ketenangan, dan Putu dan Matthew di lini belakang, Dava luar biasa sekali. Setiap kali dia handling bola memberikan ketenangan bagi para pemain yang lain, dan yang pasti struktur tim udah sangat bagus bagi usia seperti ini, dan nanti kita akan lihat ujian lebih besar di babak knockout yang semoga juga bisa menjadi tantangan lebih baik lagi bagi Evandra dan kawan-kawan. Oke, dan kita juga tadi lihat beberapa Ya, Garuda Muda kita, pemain-pemain kita yang mencetak gol, ada Zabi ya, Goli, kemudian tadi juga Goli benar. memberikan umpan begitu ya kepada Asis Fadli. ya. Anda Mm-mm. melihat Ya. sosok Zabi Goli ini gimana Mas Firzi? Ya, kita lihat dari awal turnamen udah dari Piala AFF sebenarnya penampilannya bagus ya. Dia memberikan dimensi yang apik dalam penyerangan. Dia visinya bagus. Kalau kita lihat gol-golnya juga teknik executionnya bagus sekali. Tapi para pemain pengganti yang masuk juga berperan besar ya, Raffi dan Josh. Tadi saya sebut juga bagaimana mereka memberikan dimensi yang berbeda dari Zahabi. Mereka memberikan pergerakan yang luar biasa off the ball, dan ini adalah suatu keuntungan bagi Coach Nova nih, bisa menurunkan pemain-pemain seperti mereka dalam situasi laga yang berbeda, dalam situasi laga di mana kita perlu melancarkan lebih banyak
counter attack, kita mencari bola-bola di belakang pertahanan lawan dan itu terbukti dengan kecepatan Raffi bisa membuat kiper melakukan kesalahan dengan melanggarnya. Dan ya kita tahu juga Yaman seharusnya bermain dengan 10 personel ya tadi ya, setelah Algaras melakukan kartu kuning, seharusnya mendapat kartu kuning kedua karena tackle-nya yang sangat liar pada menit ke-79, tapi pada akhirnya hal itu tidak berpengaruh ke skor akhir, Mbak Tata. Oke, baik. Mas Firzi, kita masih akan lanjutkan Ya, diskusi kita lagi, tapi tahan dulu ya. karena kita harus jeda sejenak. Tetaplah di Breaking News Kompas TV. TV bersama saya Tata Nova Siliana. Saudara, kita akan lanjutkan diskusi bersama pengamat sepak bola, Mas Firzi. Mas Firzi masih bergabung dengan kami. Ya. Mas Firzi, kita akan lanjut tadi perbincangan kita. Tadi kita sudah membahas tentang goli, salah satu Ya. yang mencetak gol pada malam hari ini. Kita lihat juga kalau misalnya selain goli ada Fadli dan juga Evandra. Tentunya Evandra ini Ya. 2 kali mencetak gol. Jadi dia sempat penalti tadi kalau kita tahu di menit 86, kemudian dia sepertinya mempunyai kepercayaan diri lebih, akhirnya di menit ke-88 dia kembali mencetak gol. Kalau Evandra sendiri ini sosoknya seperti apa, Mas Firzi? Ya, kita lihat tadi ketenangannya ya, ini pemain yang juga dibawa ke Piala AFF kemarin ya, dan memang kita udah tahu kualitasnya, kita udah tahu dalam usia muda dia punya ketenangan yang luar biasa jadi pengatur di lini tengah. Setiap kali melihat penampilannya pasti kita semua selalu impresif, dan ketika dia maju untuk mengambil penalti, dia walaupun gagal ya lawan Korea Selatan, tapi dia tetap bisa punya percaya diri untuk tetap mengeksekusi peluang dengan sangat bagus, dan dengan run up-nya yang stuttering itu, dengan run up-nya yang gesek sedikit itu, dia bisa menipu kiper lawan, dan ini adalah kekuatan mental yang luar biasa juga ya, karena dia penalti ini kan penting ya, penalti tadi ya mungkin tidak sepenting ketika melawan Korea Selatan, tapi penting dalam konteks laga di mana Yaman mulai menemukan ini mereka ya, panas mesin mereka, dan di sana dia bisa mengeksekusi peluang dengan sangat bagus, menipu lawan, dan energi yang dia berikan tentu kita juga harus apresiasi sangat dengan perjuangan dia di lapangan, seperti juga para pemain lain yang sebagai starter dan juga para pemain yang turun dari bangku cadangan, Mbak. Oke, dan kalau misalnya Anda juga melihat tadi ada 1 gol yang dicetak oleh Yaman, bagaimana Anda melihat itu, Mas Ya. Firzi? Iya, soal penalti sebenarnya karena turnamen ini kan nggak ada VAR ya. Jadi kalau mereka emang tim wasit melihat bahwa pelanggaran Putu itu kalau dari siaran ulang kayaknya memang terjadi sedikit di luar kotak penalti ya, tapi tanpa adanya replay bagi wasit tidak ada kesempatan untuk melakukan ulasan sehingga keputusan sudah diambil dan itu adalah penalti. Memang mungkin keputusan step up dari kapten kita mungkin terlalu terburu-buru, tapi itu wajar karena mereka memang masih dalam proses belajar ya dalam usia 17 tahun ini. Kita bisa melihat ini juga akan jadi pelajaran bagi Putu yang setelah itu sebenarnya bermain sangat-sangat bagus ya. Terlepas dari momen itu dia bermain sangat-sangat bagus dalam menghalau beberapa kali bola udara dari lawan dan membuat ketenangan secara overall di garis pertahanan kita. Jadi memang penalti yang dicetak mungkin seharusnya tidak perlu, tapi dalam konteks pertandingan secara keseluruhan itu hanya satu momen di mana ada sedikit lengah. Selain itu penampilan lini belakang kita yang udah sangat bagus sejak di laga-laga kualifikasi ini berlanjut memberikan kita ketenangan yang penting juga untuk di turnamen dan juga nanti terutama di Piala Dunia U17 2025. Ya, Mas Firzi, kita juga tadi kalau misalnya melihat permainan tadi ada pelanggaran-pelanggaran tentunya yang dilakukan juga Ya, oleh tim Yaman di menit-menit akhir gitu. Namun tidak ada betul. kartu merah. Bagaimana Anda melihat ini? Iya, iya, itu memang seharusnya kartu kuning kedua ya seketika Algaras menjatuhkan pemain kita dengan tackle liar ya, tackle yang dia tidak punya kontrol terhadap badannya saat melakukan
usahanya dalam memperebutkan bola, tapi entah kenapa wasit asal Tajikistan tidak memberinya penalti, tapi untung tidak berpengaruh banyak terhadap hasil akhir laga karena iya menit 79 menit itu adalah menit-menit penting ya kalau misalnya dia tidak dapat kartu merah terus kemudian Yaman mencetak gol penyama kedudukan itu malapetaka sekali bagi kita tapi untungnya walaupun ada momen tersebut, mental anak-anak tidak tunduk dan Coach Nova juga dengan pergantian tepatnya akhirnya dua pemain pengganti kita memberikan kontribusi besar pada momen-momen laga untuk bisa close the game, kill the game dan ya sejauh ini tampaknya memastikan tempat kita di Piala Dunia U17. Baik, dan kalau misalnya kita Hmm, melihat ke depan, kita ya, bicara peluang kita nih Mas Firzi, nanti tentunya kita ya, akan di perempat ya, final. betul. Hmm. Ya, kita Ki- itu nanti kemungkinan laga-laga masih akan dimainkan ya, tapi ada antara Tajikistan, Korea Selatan, Iran itu masih punya Korea Utara sorry masih punya kesempatan nih dari grup D. Jadi kita masih harus menanti siapakah lawan yang akan kita hadapi. Tapi kalau tahu mentalitas Coach Nova juga pasti persiapannya sudah akan maksimal. Apakah itu akan melawan tim kuat lagi yang akan menjadi misalnya Iran, apakah akan jadi runners up atau Tajikistan jadi runners up ini kita akan lihat lagi siapa yang akan jadi mengikuti kita ke babak berikutnya di babak knockout, Mbak. Berarti Anda juga melihat betapa Ya, pentingnya persiapan yang sebelumnya dilakukan oleh ya, Coach Nova begitu ya, betul. di mana Ya, timnas U17 juga ada ya, persiapan, juga ada ya. pemusatan latihan begitu. Berarti seberapa penting persiapan yang dilakukan Coach Nova itu? Ya, kita lihat dari foto-foto dari pemusatan latihan memang TC itu dilakukan di 3 kota berbeda ya. Terus anak-anak juga sempat lama 3 minggu juga mereka mengadakan aklimatisasi di sana di negara Teluk. Jadi memang apa yang telah mereka lakukan kredit kepada PSSI juga beruji coba melawan beberapa negara di sana juga akhirnya mereka bisa menemukan resep yang jitu, mereka menemukan taktik yang pas bagi karakter pemain-pemain ini. Ya tadi udah kita bahas juga ya bagaimana level mungkin secara usia mungkin U17 tapi level permainan anak U17 tahun sekarang udah berbeda mungkin dari 1 atau 2 dekade yang lalu kita lihat di beberapa eh, kompetisi di luar sana ya. Tadi kita udah bahas soal Ethan Nwaneri di Arsenal sekarang, Lamine Yamal, Pau Kubarsi di Barcelona itu juga masih umur 17-18 tahun tapi udah luar biasa. Dan ya kalau kita lihat dari foto-foto yang sama Coach Nova memang persiapannya menekankan fisik ya sama kayak Coachin Ya. juga pendekatan yang Coachin lakukan setiap menjelang turnamen di level Asia pendekatan lebih ke fisik untuk membuat mereka lebih bisa beradu body ya, melakukan duel-duel dengan negara-negara Asia Barat terutama yang membuat kita kesulitan beberapa kali dan karakter permainan lawan Asia Barat kan memang lebih condong ke physical approach ya. Oke, Seperti Mas itu. Firzi, kalau misalnya kita juga Hmm, bicara peluang itu seberapa besar sih peluang kita nanti ya, di perempat final? Apakah kita mampu bertahan nanti sampai final? Kalau Mas Firzi ya. sendiri melihatnya? Ya, saya sih yakin momentum penting ya dalam turnamen seperti ini, turnamen yang turnover pertandingannya sangat cepat sekali. Jadi dua hasil bagus yang kita kumpulkan ini pasti akan memberikan energi lebih ke anak-anak. Tadi juga Coach Nova melakukan beberapa pergantian yang menyimpan tenaga para pemain kita ya, terutama Zabi ditarik pada tengah babak itu membuat dia akan lebih fresh untuk laga kontra Afghanistan dan kita harus terus gas lawan Afghanistan ya untuk benar-benar memastikan tempat kita lolos dari grup dan Afghanistan kalah 0-2 dari Yaman pada laga pertama dan pertandingan mereka untuk menghadap dan pertandingan Afghanistan melawan Korsel juga masih akan bergulir ya kayaknya lagi masih bergulir nih sekarang. Jadi kita akan lihat hasilnya seperti apa tapi kita akan harus optimis dan tetap optimis kalau melihat permainan para anak-anak di level U17 ini pengertian mereka terhadap
strategi tim, terhadap struktur komunikasi Coach Nova juga sangat bagus. Anak-anak juga bekerja sangat keras dengan dan tanpa bola dan itu harus dipertahankan yang penting, Mbak, itu yang harus dipertahankan, jangan sampai mereka lengah, jangan sampai, menjelang, laga-laga turnamen berikutnya ini jangan berarti karena hampir dipastikan lolos ke Piala Dunia, terus mereka kemudian Baik. jadi mengendorkan semangat dan mereka harus tetap mempertahankan apa yang mereka pertunjukkan dalam 2 laga pertama ini. Baik Mas Firzi, kita akan masih lanjut diskusi kita ini tentang optimisme kita akan Garuda Muda, tapi kita akan jeda sejenak, kami segera kembali. Euforia Timnas U17 ini masih bersama dengan saya, pengamat sepak bola Firzi Idris. Mas Firzi, kita lanjut Ya, lagi Mas Firzi. betul, siap. Mas Firzi, tadi juga kalau misalnya kita bisa lihat di sana banyak pendukung Indonesia yang datang langsung ke stadion ya di Jeddah sana. Itu bagaimana? Apakah memang dengan adanya dukungan langsung dari supporter Indonesia itu menambah mentalitas kita menjadi lebih semangat begitu, Mas? Iya betul, kita lihat juga dari di Piala Asia di Qatar ya, baik Piala Asia Senior apa U23 memang dukungan dari para diaspora Indonesia itu selalu luar biasa di daerah Timur Tengah. Mereka selalu meramaikan stadion, mereka selalu membuat para pemain lebih percaya diri, keunggulan juga bagi para pemain kita ya dalam usia muda mereka ini dapat dukungan yang super sekali dari para penonton di stadion tentunya pasti menambah tenaga mereka, menambah energi mereka dan dibutuhkan pada laga-laga penting. Dan ini bukan suatu hal yang baru juga karena kita lihat di mana-mana para diaspora kita luar biasa bukan hanya di Timur Tengah bahkan ketika di Sydney timnas senior bermain kemarin di stadion Sydney itu mungkin hampir setengahnya lebih memakai baju merah Garuda. Jadi memang dukungan dimanapun timnas bermain pasti ada para supporter kita yang senantiasa memberikan dukungan luar biasa Mbak Tata bagi para pemain merah putih. Baik, berarti Ya. persiapan sudah kita lihat matang dilakukan oleh timnas U17 kita, kemudian juga ada supporter yang datang ke sana. Lalu bagaimana skema yang sudah dikembangkan oleh Coach Nova Arianto ini sendiri? Apakah sudah tepat? Ya, ya kalau kita lihat memang pemain-pemain tipe ini banyak yang sudah matang ya. Tadi Evandra maksud saya dia Evandra Florasta itu mainnya di Piala Asia U20 ya bersama Coach Indra Safri. Jadi memang dia udah punya pengalaman level yang di atasnya gitu. Dia pemain termuda di skuad Indra Safri ketika itu yang memang sayangnya belum berhasil lolos dari grup. Tapi ini menjadi bukti bagaimana pengalaman yang dia bawa dari level lebih atas itu bisa diaplikasikan ke level usia lebih rendah dan juga suntikan semangat luar biasa dari pelatih Nova Arianto dan tim kepelatihan Sofi Imam dan lain-lain. Mereka bisa memberikan yang terbaik, memberikan rasa percaya diri tangguh bagi para pemain ini untuk lolos dari jebakan terutama dari laga pertama ya, jebakan ketika menghadapi Korea Selatan itu adalah lawan yang sangat sulit pada laga pertama, tapi mereka laluinya dengan luar biasa, tidak kebobolan, bisa mencuri kemenangan pada menit akhir bermain sampai 90 menit plus injury time, mereka masih bisa mempertahankan skor dan akhirnya mengambil kemenangan dan juga kondisi yang tidak mudah pastinya ketika laga menjadi 2-1 hanya dalam kurang dari 10 menit setelah babak kedua berjalan tapi mereka masih bisa mempertahankan keunggulan dengan sangat baik dan ini adalah suatu kredit sangat bagi tim kepelatihan, Mbak. Oke, baik Mas Firzi tahan dulu karena selanjutnya kita akan Ya. melihat klasemen sementara. Saudara timnas U17 yang tergabung dalam grup C Piala Asia 2025 bersama Korea Selatan dan Yaman dan juga Afghanistan. Garuda Muda mengincar lolos grup untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia U17. Berikut klasemennya saudara. Dan saudara selanjutnya kita akan melihat bagaimana sosok Coach Nova Arianto. Nova Arianto Sartono merupakan seorang
pemain sepak bola yang melambungkan namanya di panggung Liga Indonesia, saudara. Akrab disebut Fafa, pria yang lahir di Semarang pada 4 November 1979 ini, pada 2019 Nova Arianto ditunjuk untuk bergabung dalam staf kepelatihan Timnas Indonesia dan menjadi asisten pelatih Indra Syafri pada skuad Indonesia U23. Pelatih kelahiran Semarang ini, saudara, kemudian dipercaya sebagai asisten pelatih Sinteyong di Timnas Indonesia. Ia sempat terlibat dalam berbagai kegiatan yang melibatkan tingkat senior, U23 maupun U19, pada 2020 hingga 2023. Selama 4 tahun sebagai asisten pelatih Sinteyong, ia mendapatkan banyak sekali pengalaman dan pengetahuan yang mendalam tentang strategi dan manajemen timnas. Sampai akhirnya, saudara, ia ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada U16 pada Februari lalu. Ia bertugas menyiapkan tim untuk bertanding di Piala AFF U16 dan kualifikasi Piala Asia U17. Dan selanjutnya, saudara, inilah dia goli yang mengawali karir sepak bolanya dengan bergabung dengan SSB lokal seperti Serpong Jaya dan RMD Batavia pada tahun 2023. Muhammad Zahabi Goli pada tahun 2023 bergabung dengan Akademi Muda Persija Jakarta. Bersama tim U16 Persija, dia berhasil membawa timnya lolos ke babak 8 besar Elite Pro Academy Liga U16 2023 sampai 2024. Goli melakukan debut profesionalnya dalam pertandingan pramusim di pramusim ajang Piala Presiden melawan Madura United pada 21 Juli 2024. Dia juga masuk sebagai pemain pengganti menggantikan Rio Matsumura pada menit ke-69 dalam pertandingan yang berakhir kemenangan 2-1 untuk Persija. Dia tampil sebagai starter untuk pertama kalinya 5 hari kemudian. Bermain selama 59 menit sebelum digantikan oleh Riko Simanjuntak dalam kekalahan 3-0 melawan Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Goli termasuk dalam skuad tim nasional U16 Indonesia yang bermain di kejuaraan remaja U16 ASEAN 2024. Dalam turnamen tersebut, dia bermain di semua pertandingan Indonesia yang meraih peringkat ketiga dalam turnamen tersebut. Dia mencetak 5 gol dalam turnamen tersebut yang menjadikannya pencetak gol terbanyak Indonesia dan pemain terbaik turnamen. Goli juga, saudara, membuat debutnya bersama tim nasional U17 Indonesia dalam pertandingan persahabatan melawan India pada 25 Agustus 2024. Dia mencetak 2 gol dalam kemenangan 10-0 Indonesia atas Kepulauan Mariana Utara pada 25 Oktober 2024. Saudara, selanjutnya Alberto Hengga, pemain timnas U16 yang nasibnya berubah total berkat pencapaiannya membela Indonesia. Nama Alberto mulai menjadi sorotan publik karena penampilannya yang gemilang sebagai pemain kunci di lini depan timnas U16. Alberto berhasil mencetak gol kedua skuad Garuda Muda saat mengajar Singapura di babak penyisihan grup dengan skor 3-0. 3 poin itu sekaligus membuat timnas Indonesia U16 kokoh di puncak klasemen grup A saat itu. Meski gagal, saudara, bahwa timnas Indonesia menjuarai Piala AFF U16 2024, aksi Alberto di ajang usia muda itu patut diacungi jempol. Ia pun masuk skuad timnas yang berlaga di kualifikasi Piala Asia U17. Selanjutnya inilah dia, saudara, sosok Evandra Florasta yang merupakan salah satu pemain muda masa depan timnas Indonesia. Kita juga ingat bahwa Evandra tadi sempat mencetak 2 gol pada laga Indonesia melawan Yaman dan sebelumnya juga mencetak satu-satunya gol saat pertandingan Indonesia melawan Korea Selatan
Pemain yang memiliki tinggi 170 cm itu memulai karirnya di Bayangkara Presisi U13. Ia sempat masuk di klub Persema sebelum kembali ke Bayangkara Junior hingga kini. Bermain sebagai gelandang bertahan, Evandra mampu menunjukkan kedewasaan permainannya, saudara. Aksinya di lapangan membuat Coach Nova Arianto tak ragu merekrutnya ke Timnas Indonesia U16 jelang Piala AFF U16 2024. Sebagai gelandang bertahan, Evandra tak hanya mampu menjadi jangkar yang menghubungkan setiap lini. Dia juga mampu menjaga keseimbangan permainan tim Garuda Asia. Dan hebatnya lagi, saudara, dia juga cukup rajin mencetak gol. Tercatat 2 gol dikemas pemain berusia 16 tahun itu. Kini Evandra fokus bersama Timnas Indonesia U17 untuk persiapan menghadapi kualifikasi Piala Asia U17 2025. Dan saudara, usai jeda kami akan segera kembali tetap di Breaking News Kompas TV. Firzi Idris, pengamat sepak bola dari Kompas.com. Mas Firzi, kita kembali bahas tentang Timnas U17. Ini kita kalau misalnya lihat Coach Nova Arianto ini kan asisten pelatihnya Sinteyong begitu. Apakah Anda melihat ada kemiripan strategi di sini, melihat tadi permainan kita cukup rapi, kemudian kalau Coach STY ini kan suka yang Timnas ini harus fisiknya prima gitu. Anda melihatnya seperti apa? Ya. Ya tadi udah dibahas soal itu ya, bagaimana kita ngelihat persiapan yang mengedepankan fisik itu juga terlihat kepada tim asuhan Coach Nova sekarang, tapi tentu nggak semuanya plek ketiplek mirip dengan apa yang Coach lakukan ya. Coach Nova juga pasti pelatih yang juga dengan punya pengalaman luar biasa, telah menangani berada di sistem timnas dalam beberapa tahun terakhir, dan juga pengalaman sebagai pemainnya juga pasti memberikan dirinya karakter sendiri ya. Dan memang kalau Coach dulu adalah seorang gelandang bertahan yang bisa jadi back, juga sama kalau Coach Nova kan memang adalah sebuah back to lane ya, back tengah yang tangguh. Jadi dalam lini pertahanan mungkin lebih ada sorotan terhadap area permainan di lini belakang itu, dan kita lihat tembok yang dibangun sejak kualifikasi itu sangat luar biasa. Korsel Australia tidak bisa mencetak gol. Jadi ini memang adalah tim yang dibentuk dari lini belakang yang menjadi suatu fondasi yang solid ya, dengan Matthew dan dengan Panji dengan lain-lain, dan juga serangan-serangan sayap kita dari wingback, Aska dengan lemparan-lemparan ke dalamnya itu juga sangat-sangat menyulitkan. Dan ini adalah suatu karakteristik yang juga dibangun tentunya dengan melihat apa yang bisa dibuat oleh serangan dari lemparan ke dalam yang bisa menjadi pembeda dalam laga-laga di level Asia. Dan ya kalau kita melihat di timnas senior waktu itu lawan Jepang, golnya Sandy Walsh juga datang dari lemparan ke dalam Pratama Arhan, dan di level U17 ini sudah ada Aska sebagai penerus, sehingga ini juga menjadi alternatif untuk memecah deadlock yang sangat baik. Tapi itu tadi bagaimana Coach Nova jeli dalam melihat pergantian-pergantian, dalam menilai para pemainnya, instingnya dalam memilih para pemain mana yang mungkin sudah siap masuk, itu juga jadi salah satu kekuatan hebat dari sang pelatih. Dan tentunya juga kalau kita ketahui Coach Nova ini sebelumnya pernah mengeluhkan gitu ya kalau misalnya fisik para pemain ini sangat buruk. Tapi sekarang ternyata Coach Nova bisa gitu membangkitkan dari ini. Apa yang harus dipersiapkan lagi atau lebih diperhatikan oleh Coach Nova untuk kita ke depannya mempersiapkan Timnas U17 kita ini, Mas? Ya betul, kita tentu harus melihat kualitas lawan yang lebih kuat lagi ya nanti di babak knockout. Kita tahu bahwa ujian akan datang siapapun lawannya, karena pertandingan nanti lawan kita ya kita dapat dari grup D itu nanti baru akan dimainkan di hari esok ya, tanggal 8. Dan ini adalah ujian siapapun nanti yang akan bermain. Menurut saya juga harus siap, dan itu juga pasti akan ditentukan, pasti akan mendapat perhatian khusus juga dari Coach Nova, apa yang perlu jadi perhatian, karena Coach Nova pasti akan mengatakan setiap
pertandingan sudah pasti akan dianalisis, dan di analisis itu akan ditemukan kelemahan dan kekuatan dari masing-masing pemain, dari masing-masing laga, dan tim meeting dan apa yang mereka lakukan, tactical review itu juga penting, karena dengan turnover pertandingan yang nggak banyak ini memang tidak banyak yang bisa dilakukan di lapangan latihan, mungkin hanya 1 kali waktu recovery dan juga tactical training dan juga menyiapkan formation, dan itu yang harus dilakukan dalam waktu persiapan yang singkat antar laga. Tapi setidaknya sekarang mereka bisa menikmati 2 kemenangan penting ini, Mbak Tata, di 2 laga pertama di grup C. Oke, dan kalau sekarang kita tahu kalau misalnya Korea Selatan lagi lawan Afghanistan ya Mas Firzi, Ya, sekarang skornya betul. udah 3-0, itu Ya, Korea betul. Selatan yang memimpin begitu. Bagaimana kans Ya, kita ke depannya nih akan melawan ya. Afghanistan Mas Firzi? Iya, memang, kalau kita lihat ya sebenarnya ada beberapa informasi juga yang masih simpang siur ya, apakah lolos apa enggak ya, dan itu kan sebenarnya kita sudah dipastikan lolos ke babak knockout apa enggak, dan itu memang sangat tergantung dari hasil Afghanistan Korea Selatan ini. Kalau misalnya Afghanistan bisa mengalahkan Korea Selatan dengan skor besar, dan kemudian kita juga kalah lagi dengan skor besar pada laga terakhir lawan Afghanistan, ada kemungkinan Afghanistan Yemen yang lolos. Tapi kalau sekarang dengan skor Korea Selatan yang udah memimpin 3-0 ya kalau nggak salah, tadi terakhir saya cek menit 20 pertandingan sudah 3-0, ini mungkin lebih straightforward hitung-hitungannya. Dan ya kalau kita lihat pertandingan terakhir lawan Afghanistan, Afghanistan juga pada pertandingan pertama kalau tidak salah kalah ya lawan Yemen, dan ini juga akan menjadi modal bagus juga bagi kita kalau mereka saja kalah lawan Yaman sementara kita bisa menang, itu akan menjadi boost bagi para pemain kita. Tapi kita harus tetap waspada karena di babak kualifikasi pun Afghanistan bisa menang 8-0 atas sesama tim di Asia Tenggara ya, Filipina ya, di laga kualifikasi mereka. Jadi mungkin di satu aspek itu yang harus dilakukan, karena Coach Nova pasti akan mempertimbangkan untuk menurunkan tim lapis kedua, tapi jangan sampai selip, karena mempertahankan momentum dalam turnamen seperti ini akan sangat penting. Tidak melepas pertandingan, bahwa setiap laga didatangi dengan mentalitas untuk menang, dan saya yakin Coach Nova dan tim kepelatihan pasti akan berpikir sedemikian rupa, karena sudah sayang banget nih udah bisa mengalahkan Korea Selatan, tim yang kalau tidak salah 15 kali lolos atau lebih di Piala Asia, 2 kali juara turnamen, dan perempat finalis Piala Dunia U17 kalau nggak salah mereka sudah 4 kali, dan itu adalah momentum yang dibangun ditambah dengan kemenangan yang sangat-sangat meyakinkan ini, sehingga kalaupun harus ada perubahan tetap harus dengan pandangan bahwa mendapatkan Baik. hasil terbaik dan mempertahankan tren kemenangan. Terakhir Mas Firzi, Anda melihat untuk Ya, kita lawan Afghanistan nanti apakah kita perlu merotasi pemain atau tetap dengan ya. winning team ini? Ya, kalau sewajarnya dalam turnamen seperti ini pasti akan ada sedikit rotasi. Kita tidak tahu berapa banyak yang akan dilakukan oleh Coach Nova, itu pertimbangan tim fisik dan juga sang pelatih sendiri, insting dari dia siapa yang dianggap siap untuk terus bermain atau harus duduk kembali di bangku cadangan untuk menyiapkan mereka untuk menghadapi laga babak knockout. Tapi pengalaman kalau di laga-laga knockout turnamen seperti ini memang ada baiknya tetap mempertahankan komposisi yang mungkin tidak 100% seperti tim yang tampil pada laga ini, tapi setidaknya mempertahankan kans untuk bisa terus mengambil 3 poin dan melibas siapapun yang berada di depan skuad Garuda Asia ini nanti, Mbak. Oke, Mas Firzi 3 kata untuk Ya. next pertandingan Indonesia, silakan. 3 kata ya, ya pasti semangat, bangga, dan konsisten. Karena konsistensi itu penting dalam turnamen dan kita membutuhkan konsistensi itu, dan semua di Indonesia pasti bangga dengan apa yang telah dilakukan Coach Nova dan Oke, anak asuhnya semua. baik. Terima kasih Mas Firzi dari pengamat sepak bola Kompas.com. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama.